Apa jadinya jika perang terbuka antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar pecah dan berakhir di luar perkiraan Washington? Sebuah simulasi militer AS pernah memunculkan skenario mengejutkan. Dalam hitungan hari, hingga 20.000 tentara AS diprediksi tewas jika Iran mampu melancarkan serangan besar-besaran dan melumpuhkan gugus kapal induk AS. Angka ini bukan klaim sembarangan. Perhitungan itu didasarkan pada simulasi perang modern. Lantas bagaimana analisis perhitungan militer tersebut sampai bisa memprediksi kerugian sebesar itu? Simak selengkapnya dalam video berikut. Angka 20.000 tentara AS yang diprediksi tewas itu bukan muncul secara sembarangan. Angka tersebut merujuk pada hasil latihan perang paling kontroversial dalam sejarah militer AS, yaitu Millennium Challenge 2002 atau MCO2. Latihan ini digelar Pentagon pada 2002 dengan biaya sekitar 250 juta dolar AS atau sekitar 4,2 triliun rupiah. Tujuannya menguji doktrin perang modern AS setelah era Perang Dingin. Dalam simulasi tersebut, pasukan biru mewakili AS, sementara pasukan merah memerankan negara Timur Tengah yang diasumsikan sebagai Iran atau Irak. Pasukan merah dipimpin oleh Letnan Jenderal Purnawirawan Korps Marinir AS, Paul K. Van Riper. Menyadari kalah dalam teknologi, Van Riper tidak melawan secara konvensional. Ia memilih taktik asimetris. Koordinasi pasukan dilakukan tanpa komunikasi radio agar tidak disadap. Pesan dikirim lewat kurir motor dan sinyal cahaya, metode yang justru sulit dilacak sistem intelijen modern. Dalam skenario itu, pasukan merah meluncurkan serangan mendadak. Ratusan kapal cepat kecil yang sebagian menyerupai kapal sipil dikerahkan bersama rentetan rudal jelajah. Serangan dilakukan serentak untuk membanjiri sistem pertahanan Aegis milik AS. Hasil awal simulasi mengejutkan Pentagon. Dalam waktu sekitar 10 menit setelah serangan dimulai, sistem komputer menunjukkan kehancuran besar pada armada pasukan biru. 1 kapal induk kelas Nimitz dinyatakan tenggelam, 10 kapal penjelajah hancur, dan 5 kapal serbu amfibi karam. Jika skenario itu terjadi di dunia nyata, jumlah personel di dalam satu gugus tempur kapal induk bisa mencapai sekitar 20.000 orang. 1 kapal induk saja membawa sekitar 5.000 hingga 6.000 awak dan personel udara. Sementara kapal serbu amfibi mengangkut ribuan marinir. Jika ditambah kru kapal pengawal, total korban bisa mencapai puluhan ribu jiwa. Dari perhitungan inilah, angka 20.000 tentara AS tewas muncul. Pembahasan soal simulasi yang digelar pada 2002 silam itu muncul karena situasi geopolitik saat ini menunjukkan kemiripan pola. Diketahui kapal induk terbaru dan terbesar milik AS, USS Gerald R. Ford, kini dikerahkan ke kawasan sekitar Timur Tengah. Di lain sisi, Iran tidak lagi hanya mengandalkan kapal cepat. Mereka mengembangkan strategi anti-akses dengan rudal balistik bermanuver dan kendaraan luncur hipersonik. AS memang telah memperbarui sistem pertahanan Aegis serta melakukan uji coba seperti Stellar Banshee pada 2025 untuk menghadapi ancaman hipersonik. Meski begitu, serangan saturasi atau serangan masif secara bersamaan menjadi hal yang perlu dikhawatirkan AS. Lalu apakah Iran bisa dikatakan menang jika 20.000 tentara AS gugur? Secara militer dan politik, jawabannya tidak sesederhana itu. Menenggelamkan kapal induk dan menewaskan 20.000 tentara AS memang akan menjadi kemenangan taktis luar biasa bagi Iran dan akan meruntuhkan mitos bahwa armada kapal induk AS tak tersentuh. Namun kemenangan taktis berbeda dengan kemenangan strategis. Sejarah menunjukkan AS cenderung merespons keras terhadap serangan besar. Misalnya serangan Pearl Harbor yang menewaskan sekitar 2.400 orang membawa AS masuk ke Perang Dunia II. Selain itu, serangan 11 September yang menewaskan hampir 3.000 orang juga memicu perang panjang di Afghanistan dan Irak. Jika 20.000 tentara tewas dalam waktu singkat, tekanan politik di dalam negeri AS bisa mendorong respons militer yang jauh lebih destruktif. Dalam skenario itu, Iran bisa saja menang dalam satu pertempuran, tetapi menghadapi risiko kehancuran total akibat serangan balasan. Bagi Iran, kemenangan tidak selalu berarti menghancurkan lawan sepenuhnya.
Strategi asimetris mereka seringkali bertujuan membuat biaya perang menjadi terlalu mahal bagi musuh. Jika serangan besar itu membuat publik AS menolak perang dan menuntut penarikan pasukan dari Timur Tengah, Iran bisa mengeklaim kemenangan geopolitik. Namun jika balasannya adalah hancurnya infrastruktur ekonomi dan militer Iran, kemenangan itu berubah menjadi kemenangan yang mahal, bahkan bisa menjadi bumerang. Skenario ini juga tak berdiri sendiri. Iran memiliki hubungan strategis dengan kekuatan besar seperti Rusia dan Cina. Jika konflik meluas dan negara-negara itu terlibat, eskalasinya bisa melebar menjadi krisis global. AS mungkin akan terpaksa mundur demi menghindari Perang Dunia III jika Iran berhasil memukul AS dan didukung secara logistik serta politik oleh Beijing dan Moskwa. Jika hal tersebut terjadi, maka Iran benar-benar menang secara geopolitik. Secara militer, Iran bisa saja menang dalam arti taktis dengan meruntuhkan citra tak terkalahkan Angkatan Laut AS. Namun kemenangan semacam itu berisiko berubah menjadi bencana strategis karena dapat memicu respons perang besar-besaran dari negara dengan kekuatan militer terbesar di dunia. Sejarah telah menunjukkan setiap serangan besar terhadap AS hampir selalu berujung pada eskalasi yang jauh melampaui satu pertempuran. Tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Pantau terus perkembangan konflik AS Iran hanya di YouTube Kompas.com.